Saudara, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua kita, baik anak-anak, dewasa, mari kita doa untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami untuk kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan karena kami mendengar kisah dari kitab suci. Bimbing kami sehingga setiap cerita yang terjadi pada masa lalu menjadi pengajar bagi kami. Sehingga kami tidak sembarangan di dalam hidup, melainkan kami terus melihat bagaimana hidup kami dibimbing oleh Tuhan melalui pembentukan yang Tuhan berikan lewat segenap firman dan segenap cerita yang kami pelajari dari kitab suci. Tolonglah kami, pimpin hamba-Mu yang hina ini. Biarlah melalui apa yang Dia katakan, kami semua dimenangkan hatinya oleh Tuhan. Baik kami anak-anak kecil, maupun anak-anak remaja, maupun para pemuda, maupun papa dan mama, maupun para lansia, semua kami menjadi milik Tuhan yang kenal Tuhan oleh karena firman. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam masa ketika Daud memerintah di Yerusalem, dia makin lama makin dewasa, makin senior, makin tua. Anak-anaknya tadinya masih kecil-kecil, sekarang bertumbuh jadi pemuda yang laki-laki tampan bukan main, yang perempuan cantik. Lalu yang laki-laki mulai bicara satu sama lain, mulai berpikir, saya bukan anak-anak lagi, saya tidak lagi menjadi anak kecil di dalam kerajaan. Saya adalah pangeran, dan pangeran yang begitu banyak, salah satunya akan jadi raja meneruskan Daud. Nah, mereka mulai lihat satu sama lain. Siapa yang jadi raja menggantikan Daud? Lalu satu di antara anak-anak muda ini muncul seorang namanya Absalom. Absalom sangat tampan, Absalom sangat berani. Absalom lebih punya kuasa, lebih punya kekuatan dibandingkan anak-anak Daud yang lain. Kenapa begitu ya? Karena dia punya mama itu dari kerajaan asing. Pada waktu itu Tuhan dengan sedih mengizinkan raja bisa ada beberapa istri. Tuhan tidak mau cara seperti ini. Tapi kebudayaan begitu rusak sehingga Tuhan pelan-pelan menangani, dan pelan-pelan nanti sampai zamannya Yesus datang, Tuhan mengatakan berhenti, tidak boleh lagi perempuan dianggap hina. Semua laki-laki menikah dengan satu orang perempuan, dan dua ini dijadikan satu di dalam ikatan suami istri. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang, banyak perempuan tidak mungkin bisa hidup kalau tidak ada suami yang biayai dan kasih mereka tempat tinggal. Perempuan diperlakukan remeh sekali. Maka ada orang-orang bisa punya istri lebih dari satu. Dan Raja Daud punya beberapa orang istri. Ada istri yang dia ambil dari daerah Yerusalem. Sebelum Daud di Yerusalem, ada istri yang diambil dari daerah lain. Lalu ada satu istri, yaitu Batsheba, yang diambil dengan jahat oleh Daud, dengan membunuh suaminya. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Daud sangat hancur hati, dia sadar dia berdosa, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tuhan mengampuni dia, tapi Tuhan menghukum dia dengan keras. Tuhan mengatakan 4 anakmu akan mati, dan kerajaanmu tidak pernah berhenti, akan ada pedang. Lalu aku akan pecahkan kerajaanmu, karena engkau sudah berdosa kepadaku. Daud sedih, tetapi Daud mengatakan jadilah kehendak Tuhan. Saya akan belajar terima apa yang menjadi hukuman Tuhan bagi saya. Di antara istri-istri Daud, ada satu dari orang Geshur. Orang Geshur bukan orang Israel, dan ini adalah mamanya Absalom. Mama Absalom panggil Absalom, Absalom sini. Kenapa ma? Kamu memang kelihatan begitu kuat. Kamu bisa pimpin orang lebih dari saudaramu yang lain. Tapi kamu jangan berharap banyak ya. Loh, kenapa jangan ma? Berharap apa? Saya tahu kamu mau jadi raja suatu saat kan? Iya ma, aku juga mau. Aku lihat yang jadi kakak tidak sekuat saya. Yang menjadi pangeran tidak semampu saya. Saya bisa pimpin tentara.
Saya bisa pengaruhi orang. Saya bisa punya kekuatan. Saya harusnya jadi raja. Sudah, jangan terlalu banyak pikir itu. Kenapa jangan? Karena kamu separuh Israel, karena kamu anak Daud. Namun kamu separuh orang Geshur, karena mama adalah orang Geshur. Jangan pikir itu. Walau aku tidak murni Israel, aku bisa jadi raja. Sudahlah, yang jadi raja itu nanti kakakmu. Siapa kakak yang lebih hebat dari saya? Amnon mungkin akan jadi raja. Amnon, dia orang yang cuma tahu main. Dia orang muda yang seperti anak-anak hatinya. Cuma tahu main, cuma tahu senang-senang. Dia tidak mengerti bagaimana memimpin negara. Orang seperti itu jangan jadi raja. Kamu mau benci dia terserah. Tapi kamu harus terima. Mamamu orang Geshur. Kamu tidak bisa jadi raja. Karena kamu tidak murni keturunan Israel. Saya tidak mau dengar. Aduh, mamanya sedih. Kalau anakku punya ambisi, tapi tidak diberi, jangan-jangan dia jadi pemberontak. Mamanya terus lihat Absalom bertumbuh jadi orang muda yang sangat gesit, yang sangat kuat, dan mampu pengaruhi orang lain. Banyak orang muda cuma tahu main-main, cuma tahu senang-senang, tapi tidak tahu bagaimana memimpin. Waktu suruh bicara dengan orang dewasa, ketakutan. Waktu suruh lakukan hal yang formal, enggak mau. Karena tidak mau jadi dewasa. Anak-anak jangan seperti ini. Kamu waktu masih kecil silakan main-main. Waktu mulai remaja, mulai berpikir tentang hidup dengan serius. Ada yang mengatakan, anak muda jangan dikasih yang serius-serius. Lalu kapan seriusnya? Kalau sudah lansia, terlambat. Saya udah umur 80, saya mau serius, terlambat. Kapan mulai serius memikirkan hidup? Waktu dari remaja. Dari remaja sudah mulai pikir, bagaimana pimpin orang lain, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana selesaikan tugas, bagaimana berani, bagaimana tidak mundur melakukan hal yang saya tidak suka tapi penting. Banyak orang gak mau seperti ini, Absalom mau. Absalom mengatakan, Amnon kakak saya, itu kanak-kanak, cuma tahu main. Orang kaya yang cuma tahu senang-senang, itu kakak saya. Saya belajar perang. Saya belajar bertarung, saya belajar memimpin, saya belajar bimbing orang, saya belajar jadi panglima, saya harusnya jadi raja. Tapi mama terus bilang, sudah, mama makin sedih. Kamu nanti kalau tidak jadi raja, kamu jadi apa? Jadi pemberontak. Kalau Daud tidak pilih kamu, akankah kamu marah? Sudah tenang saja, ada banyak saat, ada banyak waktu. Absalom terus pikir, bagaimana memenangkan hati papa? Bagaimana memenangkan dia supaya dia menjadikan saya raja? Dia mulai pikir-pikir, dia rasa sulit. Kenapa sulit? Karena kalau papa tidak pilih saya, habislah saya. Jadi kalau begitu bagaimana? Saya mesti pikir bagaimana caranya memenangkan hati orang Israel. Dia pikir, pusing kepalanya. Sudah pusing, sudahlah saya mau makan malam dulu. Dia pulang ke rumah. Waktu mau makan, dia lihat adiknya namanya Tamar. Tamar sedang duduk di meja, terus tundukkan kepala. Tamar, kita makan ya. Tamar, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kamu kenapa sedih? Kita makan saja. Tunggu, kamu kenapa sedih? Aku disakiti. Siapa sakiti kamu? Aku kalau cerita, nanti aku yang dihukum. Kenapa kamu dihukum? Karena yang sakiti saya, orang penting, anak raja. Anak raja? Siapa? Amnon. Amnon sakiti kamu? Iya. Kita hukum Amnon. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia anak raja. Aku juga anak raja. Kamu adik. Kita separuh Geshur. Amnon adalah anaknya Daud. Kesayangannya Daud. Nanti dia jadi raja. Sudah. Biar aku disakiti. Gak bisa. Saya marah sekali. Tolong jangan simpan dalam hati. Biar ini lanjut, saya tidak tahu mau lakukan apa. Absalom hatinya panas. Waktu hari pertemuan, semua anak-anak raja kumpul di istana. Amnon datang. Wah, ini pemuda yang ganteng, tapi yang cuma tahu main-main. Datang dengan ketawa-ketawa. Apa kabar? Yo bro, bagaimana kabarmu? Waduh, orang yang bergaul kemana-mana, tapi nggak pernah serius melihat hidup. Cuma tahu senang-senang, pesta. Nanti malam pesta di rumahku ya. Aku undang kalian. Ayo kita minum, kita pesta. Banyak mainan di sana. Wah seru ya, iya.
Kamu sudah lihat belum ada kuda perang baru? Saya baru beli loh. Nanti kita coba adu ya, lomba kuda sambil judi. Oke, wah senang sekali. Dia masuk istana, semua heboh. Lihat Amnon, sang penerus raja. Absalom lihat Amnon marah bukan main. Saya akan bunuh orang ini. Lalu satu orang lihat, anak raja, ngapain kamu? Apa kamu? Kamu tadi lihat Amnon dengan mata marah. Enggak, jujur, kamu dendam sama dia, iri ya. Dia nanti jadi raja, kamu enggak. Diam, kamu kan keturunan Gesur. Kamu tidak murni Israel, mana bisa jadi raja? Sudah, saya ada urusan lain, kamu jangan pancing-pancing saya. Pokoknya, diam. Aduh, kamu serius amat. Sudahlah, jadi orang yang bukan jadi raja juga oke kok. Nanti Amnon jadi raja, kamu jadi gubernur, atau jadi wali kota, atau jadi RT, atau jadi lurah, atau jadi kepala keluarga. Hahaha, diketawain. Absalom gak peduli. Dia cuma tahu satu hal, saya mesti bunuh orang ini. Orang ini menyakiti adik saya, orang ini harus saya bunuh. Dia pikir gimana cara bunuh ya. Kalau sudah dibunuh apa yang terjadi saya tidak peduli. Absalom tadinya pikir bagaimana jadi raja. Sekarang dia cuma diisi segala macam dendam. Saya mau matikan orang yang jadi sainganku. Dan saya mau matikan orang yang sudah menyakiti hati adik saya. Saya benci orang ini. Saya mau matikan dia. Oh, di dalam segala skema dan cara dia terus pikir. Dia ketemu satu cara. Caranya bagaimana? Saya bisa pikir cara untuk membasmi Amnon di dalam sebuah perayaan. Nah, dia sudah mulai pikir cara. Dia mulai cari tanggal yang bagus. Kapan tanggal bagus bikin perayaan? Amnon ini senang pesta. Dia kalau diundang pesta pasti datang. Kalau diundang kerja pasti bolos. Mari datang ada rapat kerja, bolos. Mari datang ada pesta, datang nomor 1. Jadi mesti bikin pesta. Tapi pesta apa ya? Pesta ulang tahun, gak ada pentingnya. Pesta gunting bulu domba. Dombaku sudah banyak, sudah mungkin untuk digunting bulunya. Begitu bulu domba digunting, dijual hasilnya banyak. Saya bisa jadikan ini alasan bikin perayaan. Lalu saya undang anak-anak raja. Maka Absalom menghadap Raja Daud. Tuan Raja, aku mau menghadap. Siapa itu? Oh, Absalom, silakan masuk. Absalom, ada apa? Aku mau tanya Tuanku Raja. Mau tanya apa? Aku mau tahu, maukah Tuan Raja datang? Di dalam beberapa hari aku ada pesta perayaan gunting bulu domba. Mau datang? Oh, jangan saya juga datang. Silakan undang saudara-saudaramu ya. Oke Tuanku Raja, izin mengundang orang-orang ini ya. Saya mau undang saudara-saudaraku. Bolehkah Raja? Silakan. Saya akan undang Adonia, bolehkah? Boleh. Saya akan undang Amnon, bolehkah? Sebenarnya targetnya Amnon. Boleh. Oke, saya akan undang sini, silakan. Sini, silakan. Baik. Terima kasih Raja Daud, saya permisi. Lalu dia mulai panggil anak buahnya. Nanti di pesta, semua sibuk minum. Matamu cuma boleh lihat Amnon. Tentara kaget. Kami lihat siapa? Lihat Amnon. Kenapa mesti lihat Amnon? Terus lihat dia, waktu dia mulai mabok, kalian berkelahi dengan dia. Seperti ada masalah, lalu tikam dia sampai mati. Hah? Kamu mau kami bunuh anak raja? Ya. Kenapa? Karena aku mau melakukan sesuatu. Apa itu? Balas dendam. Oh, balas dendam? Jadi kamu mau kami berbagian? Ya, berani tidak? Berani. Kenapa berani? Karena engkau Absalom adalah pemimpin kami. Engkau sudah pimpin kami. Kami akan jadi pegawaimu yang berani kerjakan apapun yang kau mau. Absalom bisa punya pengikut yang setia sekali. Suruh bunuh orang pun mau. Akhirnya mereka semua siap-siap. Waktu semua anak raja datang, mari minum. Wah, Absalom beli anggur yang paling mahal. Begitu mereka minum, wih ini anggur mahal loh. Ya minumlah, minumlah. Ada banyak ya, ada banyak. Bisa minta buka lagi gentong anggurnya, silakan. Ada banyak, minum. Jangan takut. Mereka mulai minum. Absalom paling senang lihat Amnon. Dia terus lihat Amnon. Amnon terus minum, mulai mabok. Wah, hatinya senang sekali. Dia mulai kasih kode kepada tentaranya. Lihat, Amnon sudah mulai mabok. Dekati dia. Baik. Mereka dekat. Amnon terus minum, mabok. Oh, hidup itu menyenangkan. Hidup itu begitu senang. Absalom mendekat dan mengatakan, masih ingat perlakuanmu kepada adikku? Aduh Absalom, aku ngapain adikmu? Kamu jahat sama dia, kamu perkosa dia. Dia suka kok. Dia enggak marah. Baik, inilah saat terakhir hidupmu. Lalu Absalom pergi tinggalkan dia. Tentaranya datang langsung bunuh dia. Begitu anak raja lain lihat, ada
pembunuhan. Anak raja dimatikan. Mereka semua lari. Ada satu orang lari lebih cepat untuk minta tolong ke istana raja. Dia lari, pakai kuda dengan kecepatan sangat tinggi. Sampai ke istana dia teriak, Tuhan, Absalom melakukan satu kegiatan yang mengerikan. Ada apa? Dia bunuh semua anak raja. Hah? Dia bunuh semua anak raja? Ada apa ini? Lalu satu orang penasehat dari anak-anak raja mengatakan, Raja Daud jangan takut. Saya sudah lihat Absalom sangat membenci Amnon. Yang dibunuh hanya Amnon. Jangan takut. Daud kaget sekali. Anakku mau saling bunuh? Ada apa ini? Lalu tidak lama anak-anak raja datang dengan keledai mereka masing-masing. Masuk ke istana dengan menangis. Dan mengatakan Amnon sudah mati, Raja Daud. Absalom membunuhnya. Daud sangat sedih. Dia menangis. Dan dia sadar ini bagian dari hukumankah? Tuhan, kasihani keluargaku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, berikan aku kekuatan menanggung segala hal yang harus aku tanggung. Seluruh anak raja itu meratap. Kemudian Daud memerintahkan kepada Yoab, segera bawa Absalom kemari. Dia harus diperlakukan dengan apa saya tidak tahu. Bawa dia kemari. Yoab mengatakan, saya dapat kabar Tuhan, dia sudah pergi ke Gesur. Maukah engkau kita kejar dia ke sana? Jangan. Sudah jangan apa-apakan dia. Saya sudah hilang satu anak. Saya tidak mau hilang satu anak lagi. Biar kita tidak hukum dia. Baik Tuhan, saya mengerti. Absalom lari ke Gesur dan dia tinggal di sana selama 3 tahun. Terus tidak ada Absalom. Yoab mulai pikir, bagaimana perasaan Daud ya? Aku adalah panglima tentara. Tapi aku juga adalah saudaranya raja. Aku lihat Daud mukanya sedih terus. Aku tidak tega loh. Tuanku raja, ya ada apa Yoab? Bagaimana perasaan hatimu? Aku terima apapun yang Tuhan mau berikan. Kamu sedih ya? Sangat sedih. Aku sudah kehilangan anakku satu. Sebelumnya ada bayi yang sudah mati, itu juga anakku. 2 orang anak mati. Sekarang harus anak yang ketiga mati. Saya sedih sekali. Tolong saya jangan lihat Absalom dimatikan. Yoab mengatakan, tenang Tuhan. Tapi Tuhan ingin dia kembali ya. Saya sebenarnya ingin dia kembali. Tapi saya tidak tahu bagaimana panggil dia kembali. Tapi saya rasa kalau panggil dia kembali kita harus hukum dia. Tapi aku tidak mau dia dihukum. Jadi aku pikir lebih baik dia tidak usah kembali. Tuhan, ucapkan satu kalimat dari mulutmu. Katakan, saya mau Absalom kembali. Jika engkau mengatakan demikian, saya akan pergi dan panggil Absalom supaya bertemu dengan engkau. Jangan, aku tidak mau dia kembali. Wah, Yoab bingung. Dia tahu Daud rindu sama Absalom. Tapi Daud tidak mau Absalom balik. Bagaimana ya? Maka Yoab bikin satu drama. Nah, Yoab ini sutradara juga ternyata. Dia panggil satu orang, seorang tua, nenek-nenek dari satu daerah namanya Tekoa. Dia mengatakan, ibu, saya bayar kamu ya. Oh ya boleh, dibayar masa nggak mau. Tapi tugasku apa? Tugasmu adalah pura-pura. Oh pura-pura, ya nggak apa-apa. Pura-pura juga nggak apa-apa. Yang penting duitnya nggak pura-pura kan? Nggak, duitnya nggak pura-pura. Ini uangnya, terimalah. Wah ibu itu terima. Banyak ya. Tuan Yoab, untuk apa uang ini? Saya mau kamu baca skrip. Waduh, disuruh main drama. Skripnya siapa yang buat? Saya. Oh oke. Saya baca dulu ya. Oh menarik. Bagus. Ini kalau jadi film bisa menang dari penulis screenwriter terbaik. Bisa dapat Oscar. Nah, sudah jangan bercanda. Hafal? Iya saya hafal dulu. Menarik. Ini harus saya katakan kepada siapa? Kepada Raja Daud. Hah? Raja Daud? Iya. Tuhan, kalau saya main-main sama Raja Daud bisa dipenggal saya. Enggak lah, yang disuruh penggal saya kok. Nanti saya penggalnya baik-baik. Aduh jangan gitu dong. Saya mati nanti. Sudahlah, ini saya sudah bayar kamu. Mau gak uangnya? Mau. Ya kalau gitu ngomong ini sama Raja. Nanti gimana kalau Raja marah karena saya pura-pura? Enggak. Nanti saya bela kamu. Oke? Enggak mau. Enggak mau gimana? Bikin perjanjian, tanda tangan. Bahwa kita perjanjian ini semua dari kamu. Tanda tangan. Yang salah adalah Yoab. Kalau terjadi apa-apa Raja marahnya sama Yoab. Ayo tanda tangan. Materai. Di atas materai. Yang sudah saya tanda tangan. Nah oke, sip. Kalau sudah tanda tangan saya berani. Oke, sekarang pada waktunya menghadaplah kepada Raja. Nanti saya pura-pura nggak tahu, saya temani kamu. Oke. Lalu satu kali, Tuanku Raja,
Ada apa? Ada yang mau bertemu dengan Tuan, bertemu, suruh antri seperti yang lain. Sepertinya orang ini ada jalur khusus. Hah? Jalur khusus? Iya, kayaknya dia kenal ordal. Oh gitu. Nah, siapa yang dia kenal? Nggak tahu, tapi pokoknya dia sudah dapat antrian ketemu Tuan, padahal dia baru datang. Baru datang sudah dapat, sudahlah, mungkin ada darurat. Coba suruh dia masuk. Oke, datang seorang yang sudah dibayar Yoab, dia pura-pura sedih. Tuan, ya ibu ada apa? Aku sedih. Waduh, Yoab lihat dia, bagus juga aktingnya. Nggak salah pilih, mantap, harus dapat Oscar. Tuan, kenapa ibu? Saya ada 2 anak. Oh iya, ada apa? Yang satu berkelahi dengan yang lain. Di ladang, nggak ada yang lihat. Yang lemah dipukul, dia sudah tidak bisa melawan lagi. Tapi yang satu emosi besar, dia pukul terus. Sampai yang kecil mati. Begitu anakku yang satu mati, yang besar yang membunuh. Yang besar mesti dihukum mati. Saya sedih. Sekarang anakku ditangkap, mau dihukum mati. Saya sudah hilang 1 anak. 1 lagi mau dihukum mati. Saya mau apa Tuhan? Saya sedih sekali. Bolehkah anakku itu dibebaskan dari maut? Raja Daud sangat sedih. Dia tergerak sekali dengan belas kasihan. Ibu, silakan. Saya akan bebaskan anak ibu dari hukuman maut. Oh ya, terima kasih Tuan. Tuan baik sama saya. Tuan, mohon jangan marah ya. Ada apa? Tuan juga mohon baik sama Tuan sendiri. Maksudnya apa? Saya tahu Tuan juga situasinya sama dengan saya. Kok tahu? Ya nggak tahu feeling. Dari Yoab ya? Aduh ketahuan, iya dari Yoab. Ini ada tanda tangan di atas materai Yoab yang suruh. Ya sudah. Terima kasih ibu boleh pulang. Yoab sini. Oh, ya Tuanku Raja. Kamu yang suruh ibu itu ya? Iya. Kata-kata dia dari kamu ya? Iya. Kenapa? Saya tahu Tuan kangen sama Absalom. Sudah berikan perintah dia dibebaskan dari hukum. Supaya dia boleh pulang gak usah dihukum. Oh gitu ya. Kamu rasa itu adil? Adil lah Tuan. Engkau kan raja. Kamu sudah kehilangan anak. Sedih. Sudahlah, apa sih yang bisa dia lakukan? Dia orang baik-baik. Dia juga dari Gesur. Dia punya pengaruh apa? Ya sudah oke. Saya izinkan dia tidak dihukum. Suruh dia pulang. Oke, terima kasih Tuan. Tapi apa? Jangan suruh dia masuk istana. Saya masih marah. Dia bunuh kakaknya. Saya tidak mau ketemu dia. Oke Tuan, saya akan panggil dia pulang. Maka raja akhirnya mengizinkan Yoab cari Absalom. Sampai di daerah Gesur, Absalom bertemu dengan Yoab. Hei, Yoab ada apa? Absalom, kamu kurang ajar. Kamu ketemu langsung bilang kurang ajar. Apa maksudmu? Kamu bunuh kakakmu, biarin. Dia sudah jahat sama adik saya. Kenapa saya tidak boleh bunuh dia? Tidak ada yang bela dia. Dia sudah perkosa adikku, tidak ada yang hukum dia. Saya hukum dia. Sudah, kamu bikin hancur. Kerajaan Daud jadi kacau gara-gara kamu. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah usahakan supaya kamu dibebaskan dari hukuman. Kamu boleh pulang nggak dihukum. Nggak tentu saya mau pulang. Sudahlah pulanglah. Keras kepala banget kamu. Terserah saya kalau nggak mau pulang. Kalau nggak mau pulang di sini mau jadi apa? Ini kerajaan kecil. Kamu pulang. Harap bisa punya karir yang baik di negara yang lebih besar yaitu Israel. Cepat pulang. Nanti saya dihukum. Nggak. Ini ada surat. Raja Daud membebaskan kamu dari hukuman. Oke. Ya sudah, terima kasih deh kalau begitu. Ya sudah, pulang ya, awas lo. Lu juga awas. Udah diam, jangan awas-awasan. Kamu dulu jangan awas-awasan. Kamu. Waduh, kayak anak kecil. Dua-duanya pisah, pura-pura marah-marah. Tapi Yoab senang. Karena dia tahu kalau Absalom pulang, hati Daud lebih senang. Dia sangat sayang Daud. Dia tidak mau Daud hidup dalam keadaan depresi seperti ini. Maka dia berikan berita, Absalom sudah pulang. Tapi Daud bilang, suruh dia pulang ke rumahnya. Jangan ketemu saya. Saya tidak mau ketemu dia, saya masih marah. Meskipun saya kangen dia. Baik, lalu Absalom pulang ke rumah. Dia tanya Yoab, kapan saya boleh ketemu papa? Jangan bilang dia papa, dia Raja Daud. Dia papaku, dia sudah gak mau terima kamu sebagai anak kamu. Jahat, bunuh anaknya. Sekarang kamu diam-diam di rumah, gak usah ketemu. Tapi aku mau ketemu, gak bisa. Ya sudah, dia tunggu di rumah. Dia gak sabar. Aku mau ketemu Raja Daud, aku ingin tahu bagaimana dia mau bicara sama saya. Apakah dia mau maafkan saya? Apakah dia mengakui bahwa yang saya lakukan harusnya dia lakukan? Bahwa ada orang jahat yang harusnya dihukum. Saya mau ketemu. Maka dia panggil lagi Yoab. Yoab nggak mau datang. Tuanku Yoab ada surat panggilan untuk datang dari Absalom. Siapa Absalom panggil saya? Saya jenderal. Absalom itu cuma anak raja. Jangan, saya nggak mau datang. Lalu Absalom kasih surat kedua. Yoab, surat kedua, datanglah ke saya. Lalu ada orang bawa suratnya. Pak Yoab, ini surat lagi, surat panggilan. Panggilan dari mana? Dari Absalom. Saya nggak peduli, saya buang. Saya nggak perlu. Oh ya sudah, kalau nggak perlu,
Berarti dia nggak usah ketemu. Nggak usah ketemu. Ada surat lagi, buang aja. Saya nggak mau ketemu Absalom. Oh ya oke baik. Kalau begitu nggak usah ketemu. Kemudian Absalom tunggu-tunggu. Mana? Kok Yoab nggak datang? Maaf, kata Yoab dia nggak mau datang. Oh nggak mau datang. Ini ada surat lagi. Percuma dia buang suratnya. Oke, kali ini saya pakai surat yang lebih keras. Oke, suratnya apa? Saya mau minta satu orang pawang serigala. Pawang serigala buat apa? Panggilin pawang serigala. Aduh oke, anak raja mintanya aneh-aneh ya. Sekarang cari pawang serigala. Mau kemana? Ke taman safari. Coba cari. Akhirnya ada satu orang yang pintar menjinakkan anjing. Tuan ini orang ahli pawang serigala. Oke, saya punya 2 ekor rubah liar. Saya mau kamu yang arahkan 2 ekor ini. Untuk diikat ekornya. Hah? Taruh obor, nyalakan api, suruh mereka lari ke tengah-tengah ladangnya Yoab. Untuk apa ya? Saya mau bakar ladangnya Yoab. Kenapa bakar mesti pakai rubah? Ya udah pakai kamu boleh. Jangan nanti saya ikut kebakar. Makanya saya pakai rubah. Mau pakai rubah atau kamu? Rubah. Ya sudah silakan. Akhirnya pawang rubah, pakai rubah yang tidak berubah. Lalu ikat ekor, taruh obor, diusir ke ladangnya Yoab. Akhirnya api terjadi di ladangnya Yoab. Ladang yang besar dari panglima Israel terbakar. Langsung heboh kemana-mana. Ladang Yoab dibakar orang. Yoab lagi di istana di Yerusalem. Ladangnya di tempat lain dia nggak tahu. Ada orang kasih laporan, Tuanku Yoab ada kebakaran. Ya udah ke departemen kebakaran lah. Ada pemadam kebakaran pergi ke sana. Oke Tuan, jadi nggak usah lewat jalur lain ya. Pakai jalur khusus nggak? Nggak usah jalur khusus. Pakai pemadam kebakaran. Memang siap apa yang kebakaran? Ladangmu. Ladangku. Jalur khusus. Jalur khusus. Loh katanya tadi jangan jalur khusus. Cerewet, cepet beresin. Ini ladangku loh. Siapa yang bakar? Nggak tahu Tuhan. Ini aneh sekali. Tapi kami menemukan ada orang bersaksi. Katanya yang bakar Absalom. Absalom. Anak ini benar-benar minta dijitak. Marah sekali. Ya sudah saya datang. Akhirnya Yoab datang ke rumah Absalom. Absalom. Nah datang juga Yoab. Halo Yoab, apa kabar? Sudah saya tunggu dari lama. Sudah surat panggilan ke-1 nggak datang. Surat panggilan kedua yang nggak datang. Surat rubah baru lu datang ya. Kamu kenapa bakar ladangku? Habis kamu gak mau datang? Kamu bikin saya rugi. Nanti saya bayar. Berapa sih harga ladang? Anak raja, kaya. Ladangmu ada 8 pun saya beli. Sudah nanti saya ganti 2 kali lipat. 2 kali lipat, ya udah. Ada apa sih? Sini, masuk kita ngobrol-ngobrol di dalam rumah. Ada apa? Yoab, saya diampuni gak sama papa? Diampuni, kamu kan gak dibunuh. Kamu sudah bunuh anak raja gak dibunuh, itu sudah bagus. Ya tapi aku gak pernah ketemu dia. Mau bicara dengan dia nggak boleh. Aku dihukum terus. Yaitu nasibmu. Sudahlah terima aja. Nggak bisa. Aku mau ketemu dia. Ya sudah nanti saya coba bicara sama papa. Benar ya? Sama papamu. Benar? Iya benar nanti saya coba. Awas ya kalau kamu gagal pertemukan saya dengan Daud. Ladangmu lagi kubakar. Berani bakar ladangku awas. Nanti ganti 2 kali lipat. Oke. Bakar aja semua ladang. Ganti 2 kali lipat semuanya. Ayo cepat. Cari jadwal. Aku mau ketemu Raja Daud. Ya sudah. Tuanku Raja. Yoab menghadap Daud. Ada apa panglimaku? Absalom mau ketemu. Enggak mau. Tuan tolong ketemu 1 kali aja. Kalau enggak gimana? Nanti ladangku habis Tuan. Tolonglah ketemu 1 kali. Dia anakmu toh. Ya sudah. Ya sudahlah. Saya juga rindu sama dia sebenarnya. Sudah panggil dia ke sini. Oke. Absalom pun datang. Absalom bingung. Mau ngomong apa sama papa ya? Aku sudah salah sama papa. Tapi papa juga tidak bela aku. Aku lihat adikku diperlakukan sembarangan. Diperkosa dengan jahat. Orang jahat permainkan perempuan seperti ini. Bagaimana aku bisa sabar? Kenapa papa diam? Tapi biar bagaimanapun, aku cuma anak yang harus taat. Gimana ya? Maka dia datang menghadap. Daud juga bingung. Ngomong apa ya? Ini anak jahat tapi aku sayang sekali. Begitu dia lihat Absalom masuk, Daud terharu. Anakku yang tadinya kecil, sekarang sudah jadi pemuda gagah. Waktu Daud lihat Absalom, Daud kaget. Orang ini sangat tampan, sangat berwibawa, sangat cocok jadi raja. Daud dengan penuh cinta kasih ingin peluk dia. Tapi Daud tahan diri dulu. Daud mengatakan, Absalom, bagaimana keadaan? Absalom sudah tidak tahan. Matanya sudah penuh dengan air mata. Akhirnya dengan turun air mata dia mengatakan, Papa di sini saya. Terima saya kembali. Daud sangat terharu. Lalu Daud turun dengan wajah dingin. Pegang dia, peluk pipinya. Peluk orangnya, cium pipinya, dan mengatakan, sudah ya, sekarang kamu pulang. Absalom kaget. Papa, saya datang dengan tangis. Papa tidak terharu lihat saya. Daud tetap kaku, mengatakan, sudah, saya sudah ketemu kamu, cukup.
Sekarang pergi kembali ke rumahmu. Kita urusan sampai di sini. Papa, aku mau. Papa mengerti. Saya bertindak karena ada kejahatan. Sudah cukup? Sampai di sini. Silakan kamu pulang. Absalom sedih sekali. Saya sudah dipeluk papa. Saya sudah diterima papa. Tapi tidak diterima dengan penuh. Dia balik. Dia bingung. Sambil jalan. Mulai muncul niat dalam hatinya. Papa tolak saya balik tolak papa. Papa tidak terima saya ambil kerajaan papa. Saya mampu. Sekarang tidak ada lagi anak yang bisa menjadi pengganti Daud. Hanya saya. Tapi saya tidak mau tunggu papaku mati. Saya mau matikan dia. Mulai muncul niat jahat. Niat jahat yang terus dipelihara. Akhirnya iblis datang. Bikin niat jahat ini meledak. Apakah Absalom salah? Dia salah. Tapi dia juga korban. Dia bela adiknya kok. Tapi dia menjadi makin liar. Emosinya makin tidak terkendali. Dia tidak terima perlakuan papanya. Dia tidak terima penerimaan cuma separuh seperti ini. Maka di dalam amarah dia keluar. Lalu dia lihat di luar istana orang yang antri ketemu Raja Daud. Panjang bukan main. Dia tanya, engkau mau ketemu Raja? Iya. Sudah berapa lama antri? Seminggu. Kok lama ya? Ya ada banyak orang mau ketemu Raja. Oh, langsung dia mulai pikiran. Saya harus dilihat sebagai anak Raja. Wah, orang ini pinter. Absalom pemuda yang ganteng, pemuda yang gagah, pemuda yang pintar, dan pemuda yang ahli strategi. Maka dia tanya sama anak buahnya, coba cari kereta kerajaan yang saya boleh pakai. Aku anak raja loh, masa gak boleh pakai kereta kerajaan? Ya Tuhan, kami carikan. Tuhan, ada kereta kerajaan yang bagus, memang kau berhak pakai. Oke, tapi mungkin kita tanya Raja Daud. Jangan tanya dia. Berikan kereta itu untuk aku naiki. Aku mau keliling kemana-mana pakai kereta anak raja. Supaya orang makin sadar aku anak raja. Maka dia pakai kereta ini. Dia mengatakan, tolong ada 50 tentara berjalan di depan saya. Untuk apa Tuhan pameran seperti ini? Perlu. Aku ingin seluruh Yerusalem dan juga orang-orang yang antri melihat papaku. Lihat aku sebagai putra mahkota. Hah? Kamu kan bukan putra mahkota. Gak peduli. Aku mau jadi putra mahkota. Oh, oke. Maka dia keliling dengan kereta kerajaan. Dengan 50 tentara jalan di depan. Tiap kali dia pergi terjadi kehebohan. Kalau dulu jalan diam-diam, sekarang jalannya heboh. Wah, pakai pengawal. Dia pakai kereta paling megah. Begitu dilewat orang semua lihat. Wah, siapa itu? Dia pakai baju yang paling agung untuk anak raja. Dia pakai segala macam hiasan untuk kepalanya. Pada zaman dulu orang pakai hiasan kepala itu bukan pakai minyak rambut. Kalau sekarang laki-laki perhiasannya miskin-miskin. Laki-laki perhiasannya apa? Ya pokoknya ada minyak rambut, taruh di rambut sedikit. Kalau rambutnya cuma sedikit gak perlu minyak rambut. Kalau rambut sudah ada, minyak pun gak ada. Nah jadi sekarang laki-laki pakai minyak rambut, dulu tidak. Dulu ditaburi emas. Jadi bayangkan Absalom lewat, bagaikan dewa turun dari langit. Begitu orang lihat, wah ini tampan bukan main. Begitu berwibawa, begitu hebat. Langsung orang tanya, siapa itu? Itu Absalom anak raja. Siapa itu? Itu Absalom anak raja. Menyebar kemana-mana. Orang ganteng begini, orang hebat begini. Kami kagum sama dia. Lalu Absalom pakai keretanya, dipimpin 50 tentara, berhenti di antrian orang yang mau berjumpa dengan Raja Daud. Dia turun, yang lagi antri kaget. Hah, anak raja turun loh dekat kita. Ih tampan ya? Iya. Daud juga tampan, tapi tua. Ini tampan dan muda. Kerennya iya. Lalu ada orang tua mulai bilang, nah lihat tuh, itu pangeran Absalom. Itu pangeran Absalom. Dia turun dekat kita. Absalom turun. Lalu menyapa rakyat satu-satu. Bapak tua, dari manakah Bapak? Oh Raja kok nyapa saya? Ya Raja, aku dari daerah Efraim Raja. Kau dari daerah Efraim, jauh ya ke sini? Ya lumayan Raja. Anak Raja, terima kasih anak Raja mau menyapa kami. Iya, mau apa di sini? Mau ketemu Raja Daud. Oh mau ketemu Raja Daud. Sudah bisa ketemu? Belum, harus antri. Berapa antrian lagi? Ini nomor 5023. Oh nomor 5023. Sekarang lagi nomor berapa? Nomor 8. Hah, kapan nyampenya? Ya tapi gimana ya, harus ke raja. Aduh, kenapa ya? Raja kok ketemu orang pilih-pilih begitu ya? Masa sih Tuhan? Enggak lah, memang antriannya banyak. Antrian banyak. Ada yang langsung masuk, ada yang harus antri. Kamu ternyata termasuk yang harus antri ya?
Ah, jangan gitu raja, memang harus antri. Sudah. Daripada tunggu antrian, kamu bicara sama saya. Oh jangan, gak usah, gak apa-apa. Ada apa yang terjadi? Ini loh Tuan, pangeran, tanahku diambil orang, bagaimana ya? Oh, sini kamu, tentaraku. Ya, tolong bereskan urusan bapak ini. Apapun yang terjadi, bela dia. Oke? Iya, oke bapak, pergi dengan dia ya. Hah? Tuan, urusan saya ditangani oleh engkau. Iya, aku gak perlu ke raja lagi. Gak perlu, aku sudah tangani. Tanahmu akan kembali kepadamu. Lalu Absalom peluk dia, cium dia. Engkau orang tua yang sangat saya sayang. Kamu rakyatku. Oh dia sedih, terharu sampai nangis. Pangeran peluk saya. Iya, aku sayang kamu. Oh saya terharu. Silakan pergi ya, masalahmu ditangani. Dia cari lagi orang lain. Dari mana? Dia sengaja pilih yang jauh-jauh. Dari mana? Efraim. Nah Efraim lagi. Efraim dari dulu sudah sangat curiga dengan kerajaan Daud. Maka dia pilih orang-orang yang memang ada sejarah mencurigai papanya. Lalu dia menjadi pembela mereka. Raja Daud itu sangat-sangat sibuk. Mana ada urusan dengan kamu. Apalagi dulu kamu pernah tidak kunjungi dia waktu dia kembali dari segala pengejaran Saul. Kamu tidak jadi orang yang menyambut. Oh iya ya, waktu dia dikejar Saul kami tidak bela dia. Tuh kan kamu tidak bela dia. Kalau begitu mungkin Raja Daud memang gak suka sama kalian. Oh gitu ya. Wah dia mulai menangkan hati Israel. Satu-satu dimenangkan. Lalu pemimpin-pemimpin di daerah mulai merasa Raja Daud kurang bersentuhan dengan kami. Absalom terus perhatikan kami. Siapa Raja Israel? Daud. Siapa pemimpin yang sejati? Absalom. Mulai orang condong kepada Absalom. Pemuda ganteng, yang pintar, yang tampan, yang baik, yang penuh perhatian kepada seluruh rakyat. Maka dia mulai kirim utusan-utusan mengatakan saat-saat kerajaan papaku akan beralih kepadaku. Jika aku akan perang dengan papa, maukah engkau menyertai aku? Wah berani sekali ya. Dia pintar sekali. Dia tahu kapan waktunya mulai bikin gong menyatakan saya akan perang dengan papa. Maka dia kirim utusan kemana-mana. Lalu utusan mulai baca surat-surat. Oh wah ini terjadi peristiwa sangat heboh. Kumpul semua. Orang-orang penting di setiap daerah dikumpulkan. Lalu mereka membaca surat Absalom. Saya akan memerangi Daud. Maukah kamu mendukung? Dan mereka jawab dengan perkataan mau. Mata-mata dikumpulkan. Lalu mereka berikan laporan kepada Daud. Tuanku ada bahaya besar. Daud kaget. Ada apa ya? Kami punya laporan bahwa Israel sudah lebih suka Absalom daripada engkau. Daud kaget. Mana mungkin itu terjadi? Terjadi Tuan. Mana bisa aku raja mereka? Tidak Tuan. Israel lebih pilih Absalom. Wah Yoab kaget. Daud juga kaget. Yoab mengatakan, Tuan, saya akan perkuat Yerusalem. Kalau Absalom berani menyerang, semua orang-orang pilihanmu akan hantam dia. Mari kita berani. Daud langsung menangis. Daud mengatakan, masa Israel perang saudara? Masa kita bunuh orang Israel? Tidak bisa Tuan. Kalau pasukan Absalom datang, kita mati. Kita harus bela diri. Daud bilang, tidak. Mari kita lari. Hah? Lari? Kenapa mesti lari? Karena saya tidak mau Israel perang saudara. Tapi yang ikut engkau lebih kuat dari yang ikut Absalom. Absalom anak muda yang terlalu cepat. Dia ambil banyak orang Israel. Tapi kebanyakan tentara dia tidak kuat berperang. Kami sudah selidiki. Dia punya tentara 10 kali lebih banyak dari kita. Tapi tentara kita 1000 kali lebih kuat dari dia. Daud mengatakan tidak ada perang. Mari kita pergi. Lalu Daud minta semua orang pergi. Dari istananya, Yoab, para panglima, para pemimpin dari suku Pleti, suku Kreti. Semua ikut dia. Kemudian mereka jalan satu persatu lewat. Keluar dari Yerusalem. Seluruh rakyat kaget. Kenapa Raja Daud bawa tentara keluar? Karena Raja Daud tidak mau perang. Dia mau serahkan kerajaan ini untuk Absalom. Kenapa serahkan ke Absalom? Daud pun pergi meninggalkan Yerusalem dengan menangis. Dia sengaja tidak pakai sepatu, dia pakai kain kabung, dia taruh debu di kepalanya. Dia jalan seperti gembel. Begitu orang lihat raja pakai pakaian seperti gembel, taruh debu di kepala, tidak pakai alas kaki. Semua menangis. Raja, apa yang kamu lakukan? Saya sudah bersalah. Saya sudah menumpahkan darah. Saya sudah berdosa kepada Tuhan. Maka sekarang Tuhan buang saya.
Berikan kerajaan saya kepada anak saya rela. Saya akan pergi tinggalkan Yerusalem. Wah, rakyat yang cinta Daud semua menangis. Daud pun pergi meninggalkan Yerusalem. Lalu Absalom dengan tentara yang banyak datang. Dia kaget. Daud kok nggak ada? Coba lihat apa yang terjadi di Yerusalem. Tuhan ada kabar baik. Daud dan pasukannya sudah lari. Wah, berarti kita menang. Betul. Revolusi tanpa penumpahan darah. Kita perang dan kita menang tanpa menghunuskan pedang. Daud dan seluruh tentara sudah kalah. Wah, mereka pesta. Mereka langsung naik ke Yerusalem. Mereka langsung menjadikan Absalom raja di situ. Semua senang, semua merasa Tuhan sudah memberkati. Lalu Daud dan pasukannya jalan dengan sedih. Sambil jalan ada satu orang namanya Simei mulai kutuk Daud. Rasain kamu penumpah darah. Kamu sih orang jahat, makanya Tuhan buang kamu. Wah, Yoab kaget. Kemudian salah satu tentara Daud mengatakan, biar saya penggal anjing mati ini. Tidak, jangan, kenapa jangan? Kalau Tuhan mau kutuk saya, biar dia pakai Simei untuk kutuk saya. Kita jalan terus, maka mereka jalan. Kemudian orang kabarkan Tuhan, ada penasehat Tuhan yang hebat. Siapa? Ahitofel. Iya, Ahitofel. Di mana dia? Sudah mengkhianat, sekarang dia bersama Absalom. Tuhan kiranya gagalkan rencana Ahitofel. Ahitofel itu orang pintar. Gimana cara gagalkannya? Mari kita kirim satu penasehat untuk batalkan rencana Ahitofel. Coba panggil temanku Husai. Husai dipanggil, Tuan Raja Daud ada apa? Husai, maukah kamu tinggal di istana? Tidak, aku mau temani engkau. Jangan, kembali ke istana. Batalkan rencana Ahitofel. Ahitofel orang pintar. Mungkin dia akan nasihati Absalom untuk bunuh kita semua. Tolong ada di sana untuk lawan nasihatnya. Baik Tuan. Maka Husai kembali ke Yerusalem. Dan waktu kembali dia langsung teriak, hidup Absalom! Absalom kaget. Teman Daud kok bilang hidup saya? Hidup Absalom! Aku akan melayani siapapun yang duduk di tahta di Yerusalem. Hidup Absalom! Oke, jadi penasehatku. Wah, aku ada 2 penasehat. Ahitofel kaget. Tuan, kenapa orang itu ada? Oh, dia penasehat nomor 2. Kamu penasehat nomor 1. Tuan, aku gak perlu penasehat nomor 2. Aku nomor 1 dan selesai. Cuma aku. Enggak, jangan begitu. Saya perlu penasehat yang bagus-bagus. Sudah ya? Ikut rencana saya. Baik. Nah, sekarang apa rencanamu? Tuan, Daud sedang kaget, sedang shock. Mari kejar, bunuh dia sekarang. Berikan aku tentara, aku pimpin tentara. Memusnahkan Daud dan seluruh tentara. Oh, ide bagus, ide bagus. Kok rela? Kamu mau bunuh papamu sendiri? Biarin demi tahta. Kejar, bunuh mereka semua. Wah, Husai tahu ini nasihat bagus sekali. Karena Daud sedang tidak siap perang. Mereka tidak sedang ada di sebuah kubu. Kalau begini caranya, jumlah pasukan yang besar akan menghancurkan Daud. Maka Husai kasih nasihat lain. Tuanku, kali ini nasihat Ahitofel salah. Ahitofel marah sekali. Jangan berani lawan nasihat saya. Shh, biar raja yang putuskan. Aku ada nasihat lain. Oh iya, silakan Husai, bicaralah. Menurut saya, tunggu sampai seluruh Israel berkumpul. Seluruh tentara yang bisa 5 kali sampai 10 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Dikumpul dulu. Setelah semua berkumpul, baru serang Daud. Jangan serang sekarang. Kenapa enggak sekarang? Kalau serang sekarang, lalu rakyat terpukul kalah. Nanti orang langsung bilang, Daud menang dan orang tidak mau ikut engkau lagi. Benar juga ya. Iya, yang ikut Daud jumlahnya sedikit, tapi semuanya itu pahlawan. Bayangkan, itu kayak 100 ekor singa. Dan kita punya 1000 kucing. Mana kucing bisa menang sama singa? Iya juga ya. Ahitofel kaget. Tuan jangan dengar dia, itu rencana salah. Jangan tunggu. Kalau tunggu Daud sudah bertemu satu tempat dia bisa bertahan. Kita tidak bisa tangkap dia. Sekarang waktunya. Benar juga ya. Oh, susah ya punya 2 penasehat. Dua-dua pintar. Benar juga ya Ahitofel. Husai sekarang yang panik. Tuan Absalom, ada apa? Jangan dengar nasihat dia salah. Wah, Ahitofel yang marah. Enggak, nasihatmu yang salah. Coba dengar dulu masukan saya. Jika engkau kejar Daud, lalu Daud seperti beruang terluka, membela dirinya, pasukanmu pasti kalah. Benar juga ya. Aduh, ini raja. Ahitofel bilang, Tuhan, sudah, kali ini nasihat Husai lebih baik. Nanti kamu besok aja kasih nasihat ya. Hari ini kita tidak serang Daud, kita tunggu di sini, dan kemudian setelah pasukan berkumpul, baru kita kejar Daud. Waduh, Ahitofel langsung tepuk jidat. Matilah kita, sudah gak ada harapan. Maka dia bilang, permisi ya Tuan, saya pulang dulu. Oh iya, besok kita ketemu ya. Enggak Tuan, besok kita gak ketemu. Hah? Kenapa sih kamu sensi amat? Bukan sensi Tuan. Tuan ikut nasihat ini, pasti kalah.
Enggak kalah. Sudah jangan sensian. Ada 2 penasehat bagus. Jangan begitu. Besok kita ketemu lagi. Terserah Tuhan, saya pulang dulu. Ya jangan ngambekan. Udah tua kok ngambekan. Lalu Ahitofel pulang. Dia mulai urus surat-surat. Rumah untuk si ini. Tanah untuk si ini. Keledai untuk si ini. Emas untuk si ini. Jam Rolex untuk Jimmy Pardede. Oke, sudah selesai urusan. Sekarang saya mau bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena Absalom tidak bisa kalahkan Daud. Kalau dia tunda serangan 1 hari saja. Langsung dia matikan dirinya. Orang temukan dia sudah gantung diri. Lapor ke Absalom. Tuan, Ahitofel gantung diri. Aduh, kata Absalom. Orang tua kalau sensi ya begini. Absalom gak tahu dia gantung diri bukan karena sensi. Dia gantung diri karena dia sudah tahu pemerintahan Absalom cuma bertahan 1 hari. Gak mungkin bertahan dengan strategi bodoh seperti ini. Dia tunda waktu. Akhirnya Raja Daud jalan sampai mereka melewati hutan. Perang di hutan sangat sulit. Kalau perang di tempat terbuka, jumlah tentara banyak pasti menang. Tapi kalau perang masuk ke hutan, jumlah tentara banyak tidak jadi jaminan. Makanya banyak pemberontak suka gerilya masuk ke hutan. Kenapa masuk hutan? Hutan membuat ketidakseimbangan jumlah menjadi imbang kembali. Nah ini strategi Absalom tidak tahu, Ahitofel tahu. Ini strategi Absalom tidak tahu, Husai tahu. Maka Husai sengaja nasihati yang sebaliknya supaya Absalom kalah. Akhirnya Daud menemukan satu tempat bertahan dan medan perang kalau diserang itu ada hutan di tengah-tengahnya. Daud langsung kumpulkan tentara. Dia mengatakan, Absalom akan kejar kita. Kita mesti bela diri. Saya tidak mau perang di Yerusalem. Tapi kalau dia kejar kita di sini, kita mesti perang. Lalu kalau perang bagaimana? Ya kita lawan dia. Tapi, Yoab dengar saya. Panglima dengar saya. Panglima dan Yoab duduknya dekat Daud. Tapi Daud ngomongnya teriak. Yoab, aduh ya Tuhan aku dekat engkau. Kenapa teriak-teriak? Tolong, perlakukan Absalom dengan baik. Demi aku ya. Jangan bunuh anak muda itu. Dia ngomong supaya semua tentara dengar. Semua tentara dengar. Waduh kita perang tapi gak boleh bunuh Absalom. Jadi kalau tentara Absalom kita tikam pakai tombak. Begitu Absalom kita kitik-kitik pakai bulu ayam. Gimana menangnya? Waduh susah ya. Ya sudah ini keinginan Raja Daud. Maka mereka siap bertempur. Dan di antara mereka ada 30 tentara terbaik di seluruh dunia. Di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang perangnya bukan dengan orang tapi lawan singa dan menang. Ini pasukan terkuat di seluruh dunia dan mereka diuntungkan dengan adanya hutan di dekat situ dan mereka punya keahlian perang jauh lebih tinggi daripada pasukan Absalom. Absalom mengatakan, "Mari pergi perang." Husai, saya ikut atau enggak? Ikut. Tuan sebaiknya ikut. Wah, Absalom ikut dan Absalom menuju kematiannya. Tentara yang banyak bergerak, lalu kemudian tentara mengatakan, "Tuan, di depan sana pasukan Daud menanti. Tapi di tengah antara kita dan pasukan Daud ada hutan. Bagaimana nasihatmu?" Absalom pintar mengambil hati orang. Absalom pintar membujuk orang. Tapi Absalom tidak ada pengalaman perang. Dengan bodohnya dia mengatakan, "Maju!" Salah. Tidak boleh masuk hutan. Maka pasukan ini masuk hutan. Pasukan Daud serang mereka dari hutan. Dan mereka dipukul kalah. Banyak dari mereka yang mati. Karena semua jenis tanah di tengah hutan. Mereka jalan, mereka mau serang pasukan Daud, dan mereka salah langkah. Ada yang jatuh di jurang, ada yang terjebak di dalam lumpur dari rawa-rawa. Ada yang dimatikan oleh binatang di dalam hutan. Mereka tidak tahu bergerilya. Maka pasukan Daud menghantam mereka, dan Absalom lari. Pasukannya kalah. Di tengah dia berusaha lari, dia tertancap di satu dahan dari pohon yang besar. Plok! Dia sangat kesakitan. Tidak bisa lepas. Lalu tentara dari Daud lihat, oh itu pasukan, pemimpin pasukan itu Absalom, si pengkhianat. Dia siap ambil tombak. Waktu dia mau tombak, dia ingat perkataan Daud. "Oh Yoab, perlakukanlah anak muda itu dengan lunak untuk aku." Gak boleh bunuh. Sementara itu Absalom sudah tergantung setengah mati. "Jangan bunuh saya sudah tidak berdaya." Dia sudah ambil tombak. "Iya jangan dibunuh, tolong jangan bunuh ya. Aku anak raja loh, aku Absalom." Lalu Yoab datang, kenapa gak dibunuh?" "Tuan, Daud bilang jangan." "Bodoh kamu, bunuh dia." Tapi raja bilang, "Raja, gak ada raja di sini, aku yang pimpin." Yoab ambil tombak, langsung ditancap. Saat itu Absalom mati. Di dalam keadaan mati, Yoab mengatakan, "Sekarang aku bertanggung jawab, mari kita pulang." Akhirnya mereka pulang dengan penuh kemenangan. Lalu Daud tanya, "Bagaimana peperangan?"
Ada satu orang sudah lari, ini pelari maraton pertama di dunia. Sebelum orang Yunani. Dia lari menyampaikan berita. Lalu ada satu orang juga pergi menyampaikan. 2 orang lari, satu lebih dulu sampai, Tuhan Raja Daud, kita menang. Daud lega. Akhirnya kita menang. Bagaimana Absalom? Ya dia hidup atau mati? Atau jangan, kasih tahu saya hidup atau mati. Dia itu semacam, aku kurang jelas raja. Jadi waktu itu ada kabut. Kok jadi ada kabut? Iya. Lalu ada asap. Kok ada asap? Kemudian ada nggak tahu lah, nggak kelihatan. Kayaknya Absalom hidup, kayaknya. Yang benar. Aduh, aku nggak lihat. Lalu pelari kedua datang. Tuan, kita menang. Pelari pertama kaget. Lu kok ikut-ikut? Iya, kita menang. Oh, menang. Ya, saya sudah dapat dari orang ini. Sekarang saya mau tanya, bagaimana Absalom? Absalom mati Tuan, mampus. Oh, kita menang. Biar semua musuhmu mati kayak Absalom. Daud kaget. Aduh, kamu kenapa lapor? Salah ya? Jangan. Kenapa jangan? Absalom kan musuh. Itu juga anaknya Daud. Anak Daud. Aduh, saya juga gak tahu. Jadi gimana? Ralat? Gak bisa ralat lah. Daud sudah sedih. Daud pulang nangis. Semua rakyat kaget. Mereka pulang dari berperang. Mereka lihat Raja Daud lagi jalan-jalan di atas tempat perlindungan mereka sambil teriak menangis. Absalom anakku, anakku Absalom, Absalom anakku. Nangis. Oh, semua pasukan malu masuknya. Diam-diam, ya. Kita menang apa kalah sih? Menang. Kenapa gak bersorak? Diam, pokoknya sedih. Sedih karena apa? Karena menang. Aneh. Udah ikut aja. Mereka sedih masuk. Absalom, kenapa dia nangis? Anaknya mati. Oh, tentara kita, bukan, kita lawan anaknya. Hah? Banyak yang gak tahu. Mereka masuk diam-diam, pura-pura seperti kalah. Akhirnya rakyat tanya, kita menang apa kalah? Menang. Terus kenapa gak merayakan? Jangan. Kenapa jangan? Absalom mati. Oh, Absalom mati, jangan diingetin. Daud nangis. Lalu Yoab datang, Tuan, maju ke depan. Sambut rakyat. Aku lagi sedih, gak ada sedih. Kenapa gak ada sedih? Anakku mati. Itu bukan anakmu, itu pengkhianat. Dia perusak kerajaan Allah. Dia sudah mati, terimalah. Sekarang kamu pergi menghadap rakyat. Puji keberanian mereka. Mereka melindungi engkau. Mereka melindungi anak-anakmu. Mereka melindungi istri-istrimu. Mereka melindungi kerajaan Allah dan engkau malu sama mereka. Bertobatlah raja, sambut mereka. Kalau engkau tidak bertobat, hari ini seluruh rakyat akan berontak sama kamu. Wah, Daud sadar, aku ini terlalu egois. Terus pikir tentang kesusahanku sendiri. Tidak peduli ada orang rela mati demi aku dan demi kerajaan Allah. Maka dia bangkit berdiri di gerbang. Semua rakyat yang tadinya sedih, lihat raja. Raja masih nangis enggak? Kayaknya udah enggak. Lalu raja berdiri dan mengatakan, puji Tuhan untuk kemenangan kita. Wah, raja senang, mereka langsung bersorak, puji Tuhan. Semua bersorak dan merayakan kemenangan. Inilah pemberontakan paling mengerikan. Karena pemberontakan oleh anak sendiri. Raja Daud sadar ada kesulitan besar. Karena anak ingin kerajaan, ingin tahta. Absalom tadinya membela keadilan. Tapi keserakahan, ambisi, keinginan untuk memerintah menjadi sangat besar. Dia memanfaatkan keadaan boleh membela diri demi keadilan. Dikacaukan dengan ambisi menjadi penguasa. Banyak orang seperti ini di dalam sejarah. Tadinya korban menjadi pemangsa. Tadinya orang yang sangat kasihan menjadi orang yang bikin orang lain berada dalam keadaan kasihan. Mari pelajari kisah Alkitab dan mari sadar keadaan dosa. Dosa menghancurkan manusia. Dari yang tadinya orang yang kasihan menjadi orang yang berlaku jahat sama yang lain. Dari orang yang cuma mau membela kebenaran dan keadilan menjadi orang yang rela bunuh papanya sendiri seperti Absalom. Hati-hati, jadilah orang yang hatinya bersih. Singkirkan segala kecemaran dosa di dalam hati dan biarlah kita ikut Tuhan dengan hati yang murni. Sampai di sini khotbah hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerahkanlah kepada kami iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Hari ini kami melihat betapa mengerikannya pemberontakan Absalom. Dia tadinya adalah korban. Dia dan adiknya dihancurkan oleh orang jahat. Tetapi setelah itu dia menjadi penghancur bagi seluruh Israel dan Yerusalem. Kami mohon tolong kami supaya kami tidak tenggelam di dalam keadaan mengasihani diri dan menganggap diri sebagai korban. Akhirnya membenarkan segala kejahatan dan ambisi liar kami. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.